Pria ini berada di dalam tangki air tetapi terbakar oleh api. Dia mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Api membakar lebih besar. Bahkan jika dia melompat ke dalam air, itu tidak akan berpengaruh apapun. Pada akhirnya, dia terbakar oleh api. Adegan aneh seperti ini terjadi. Itu karena dia dirasuki oleh hantu api. Pemilik zona ini mempersilahkan sang pengusir setan untuk mengawasi situasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa membereskan kekacauan ini sebelum polisi tiba. Penyihir bernama Apat ini dapat dilihat di sini dengan roh jahat yang belum pergi. Pada saat ini, seorang pria di sebelahnya menutup mulutnya. Kok bisa memasukkan seluruh lengan bisa ke dalam mulut seperti itu? Apat menyuruh semua orang untuk segera menangkapnya. Kemudian mendorong pria itu ke ruang uap. Dia mengeluarkan ayam jantan lagi dan melemparkannya ke dalam. Melihat masih belum cukup kuat, dia kembali menyalakan petasan dan melempar ke sana. Berikutnya adalah adegan yang kekacauan. Setan yang memasuki pria itu tidak tahan lagi. Akhirnya setan harus keluar. Setan jangkung ini baru-baru ini berspesialisasi dalam membunuh penyihir. Karena para penyihir itu tidak bisa membantunya. Hari ini dia ngomong dengan Apat. Orang berikutnya yang akan dibunuh adalah dia. Namun saat setan ini mencium bau tubuh Apat, dia terkejut bahwa Apat masih hidup. Setelah itu, setan buru-buru menghilang. Agar menghadapi setan itu, dia harus mencari tahu asal-usul iblis ini terlebih dahulu. Dia dan Xiao Zhang mencari reporter Anin. Mereka ingin memintanya untuk menyelidiki informasi tersebut. Baru saja ketika Apat menghadapi setan itu, dia melihat kehidupan masa lalu setan itu. Hari itu, rumah setan itu dibakar oleh orang lain. Pintu keluar juga dikunci oleh mereka. Jadi dia dan putrinya mati di lautan api. Jadi Anin mengandalkan informasi yang dimilikinya dan mulai mencari informasi. Dan saat Apat pulang, ternyata di rumahnya juga ada jiwa seorang gadis. Jiwa gadis bernama Jiang San telah tinggal bersamanya selama 40 tahun. Mereka udah jatuh cinta. Tapi waktunya untuk reinkarnasi juga akan datang. Dia khawatir jika Apat sendirian, dia akan sangat kesepian. Karena Apat bisa melihat setan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak teman. Jiang San mulai memperkenalkan banyak cewek yang juga memiliki mata yin dan yang sama dengannya. Ia berharap Apat dapat menemukan orang yang cocok untuk menemani ia. Tapi Apat tak peduli. Dia mengendarai sepedanya sendirian untuk mencari petunjuk. Karena para hantu mengikuti Apat. Karena mereka mendengar ada roh jahat. Jadi mereka ingin mengikuti untuk menjaga Apat. Apat pergi ke terowongan. Terowongan ini sangat gelap. Tiba-tiba, ada bayangan hitam yang muncul di depannya. Setan itu terus mengganggunya. Teman Apat juga marah. Mereka juga roh yang sama. Lalu, para hantu bergegas satu demi satu. Hantu pertama yang bergegas tercabik-cabik. Hantu kedua dipukuli. Hantu yang ketiga ditelan utuh. Para hantu lain melihat adegan yang mengerikan ini. Mereka segera melarikan diri. Saat ini, setan itu ngomong kepada Apat. Dia ingin Apat pergi ke panti jompo. Kemudian temukan seseorang bernama Liu Xiang. Orang ini adalah orang yang telah membakar rumahnya pada tahun itu. Apat ngomong dia udah menyelidiki. Kemudian mereka akan melapor ke polisi. Namun tanpa diduga, setan itu ngomong dia tidak percaya pada polisi. Karena Liu Xiang adalah polisi. Keesokan harinya, Apat dan Xiao Zhang pergi ke panti jompo itu. Xiao Zhang terasa hal ini sangat aneh. Jujurnya, setan ini mengerikan begitu. Kok dia tidak membunuh Liu Xiang ini sendiri? Kemudian Apat menunjukkan struktur bangunan ini. Di sebelah kiri panti jompo adalah kantor polisi. Di sebelah kanan adalah stasiun pemadam kebakaran. Tempat-tempat dengan yang berat dan membunuh Ki seperti itu. Setan yang kuat gimana, maka tak bisa masuk. Setelah memasuki mereka udah melihat. Liu Xiang telah koma untuk waktu yang lama. Mungkin ia hampir mati. Apat tidak ingin memberikan Liu Xiang kepada setan itu. Mereka mulai pulang. Pada saat ini,
Jiang San juga tiba. Dia ngomong dengan Apat setan itu sangat kuat. Menyarankan dia jangan buat ia marah. Memang aja, baru saja menyebutkan setan ini. Ia segera muncul. Kemudian bergegas di depan Apat. Memaksa Apat untuk menyerahkan Liu Xiang di panti jompo kepadanya. Apat menolak. Hal ini bikin setan marah banget. Seluruh mobil terbalik. Setan itu muncul di depan Apat lagi. Memaksanya untuk kembali ke panti jompo. Namun tak disangka, Apat sedang memegang pecahan kaca di samping lehernya. Apat juga sangat bersikukuh bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan kembali ke sana. Saat ini, Apat melihat Xiao Zhang dirasuki oleh roh putri setan itu. Ia buru-buru kabur. Setan itu memerintahkan. Keesokan harinya, jika Apat tidak bisa membunuh Liu Xiang, dia akan meminta putrinya untuk membuat Xiao Zhang bunuh diri. Jadi mereka harus kembali ke rumah untuk berdiskusi satu sama lain. Anin ngomong sebaiknya mereka akan berpura-pura setuju sekarang. Kemudian temukan seseorang yang bisa membunuh setan. Apat berkata bahwa setan tidak bisa mati lagi. Tidak ada siapapun yang bisa membunuhnya. Tapi saat ini, Anin tidak mendengarkan apa yang dia katakan dan berlari keluar. Kali ini, Jiang San sekali lagi mengingatkan Apat untuk tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Apat segera mengatakan bahwa sekarang dia tertanam terlalu dalam, dia tidak bisa lolos. Lalu ia juga keluar. Tapi saat ia berjalan keluar pintu, Jiang San udah memasuki tubuh Apat. Kemudian Apat berlari ke bawah. Dia tiba-tiba meraih sebatang besi dan menghancurkan kaca depan. Pemilik mobil dengan cepat memberitahu polisi. Maka Apat langsung ditangkap oleh polisi. Jiang San berpikir bahwa jika dia melakukannya, dia dapat membantu Apat menghindari hal ini. Dan Anin saat ini menemukan master hebat lainnya, Kak Jia. Anin memohonnya untuk menangkap setan ini. Dia juga berjanji ketika dia menyelesaikan hal ini, ia akan membantunya menjadi orang yang terkenal. Kak Jia akan terkenal di seluruh negeri. Tapi Anin juga memperingatkannya bahwa setan ini sangat kuat. Tapi Jia tak bimbang sama sekali. Karena ia sangat percaya diri. Mereka pergi ke terowongan itu lagi. Kak Jia saat ini mendirikan altar. Dia mengambil tongkat eksorsisme dan mulai membaca mantra. Dan Apat saat ini disponsori oleh seseorang, jadi dia dibebaskan. Dia melihat jiwa Jiang San di seberang jalan. Apat menyuruhnya untuk tidak terlalu egois. Tapi sebenarnya, dia juga mengerti bahwa Jiang San juga mengkhawatirkan untuknya. Saat ini, Apat juga menerima telepon dari Anin. Mereka segera berangkat untuk menyelamatkan orang. Ketika ia tiba terowongan itu, yang bisa mereka lihat hanyalah altar. Dan Anin gemetar ketakutan di sudut. Apat tahu hal yang buruk telah terjadi. Dia kemudian terus berjalan sendirian ke dalam terowongan. Di toko, penyihir bernama Jia sedang berbicara sendirian. Rupanya dia kerasukan setan itu. Apat mendekatinya. Keduanya mulai bertarung. Setan ini sangat kuat. Ia udah memukul Apat hingga ia jatuh. Namun Apat buru-buru berdiri. Dia memukul penyihir lalu memasukkan abu dupa ke mulutnya. Pada titik ini, setan itu terpaksa keluar. Tapi setan ini masih belum menyerah. Saat itu, roh Jiang San menyerang setan itu. Jiang San adalah hantu air. Dan setan ini adalah setan api. Dampaknya melukai keduanya. Sekarang setan cuma bisa melarikan diri. Apat tahu bahwa setan ini pasti akan kembali lagi. Jadi Apat harus pergi ke neraka untuk meminta bantuan setan lain. Dia akan melepaskan jiwanya dari tubuhnya. Gunakan kantong plastik untuk menutupi kepalanya. Buat diri sendiri tercekik. Dia meminta Anin untuk menjaganya. Jika sudah waktunya, keluarkan kantong plastiknya. Jika tidak, dia akan benar-benar mati. Setelah Apat mati lemas, jiwanya benar-benar keluar dari tubuhnya. Dia pergi ke tempat yang sangat sepi. Jiwa Jiang San juga mengikutinya saat ini. Mereka memasuki rumah yang hancur. Kemudian pergi melalui banyak pintu. Dari pintu ini ke pintu lain.
Ini pasti neraka. Apat dan Jiang San berpisah untuk menemukan setan yang mereka cari. Ada banyak hantu yang tinggal di sini. Ketika mereka melihat orang hidup datang, mereka menjadi gila. Untungnya, Apat cerdas. Dia juga membawa alat. Hanya dengan begitu ia dapat melarikan diri dari bahaya. Saat ini, Apat mendengar suara yang akrab. Dia ke sana untuk memeriksa. Ternyata itulah ibunya. Ibunya ngomong dia sangat merindukannya. Ia menyuruhnya ke sana. Apat mengingat masa kecilnya dan ibunya. Saat itu, keluarganya sangat miskin. Hanya bisa melewati hari demi uang talangan. Hari itu seorang pekerja sosial datang ke rumah mereka. Tapi tak disangka, pria ini mesum. Dia udah meraba-raba Apat. Ibunya sangat marah. Ia mengusirnya keluar. Pria itu segera menutup mulut ibunya. Dia memohon padanya dan ngomong tidak berani melakukannya lagi. Memohonnya jangan lapor ke polisi. Jika tidak, mereka tidak akan menerima uang talangan. Saat ini, ibu Apat merasa sangat terhina. Dia benar-benar tidak ingin melanjutkan kehidupan yang menyedihkan ini lagi. Dia memeluki Apat lalu bunuh diri. Tapi dihentikan oleh jiwa Jiang San. Namun tanpa diduga sang ibu berdiri dan melompat ke bawah. Dia meninggal di tempat. Saat ini, sang ibu ngomong dengan Apat. Hari dia bunuh diri. Nyatanya, hari ini mereka paksa mati. Tapi Jiang San saat itu udah menyelamatkannya. Sekarang ia masih bisa hidup. Itu karena Jiang San udah gunakan hari-hari akhirat untuk berdagang. Dia hanya ingin memisahkan mereka berdua. Kemudian dia menyuruh Apat ke sana. Apat segera mengatakan dia bukan ibunya. Karena ibunya belum pernah tersenyum. Hantu yang dibantah akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Pada saat ini, Jiang San berteriak bahwa dia telah menemukan setan yang mereka cari. Mereka segera meninggalkan dari sini. Apat juga sadar saat ini. Mereka hendak ngomong dengan setan itu. Apat mengatakan bahwa dia salah memahami setan ini sebagai dilukai. Tapi kebenaran bukanlah apa yang dikatakan setan itu. Ternyata setan ini sebelumnya adalah pengedar narkoba. Polisi bernama Liu Xiang yang melindunginya datang hari itu untuk mengumumkan kenaikan tarif. Tapi Liu Xiang ini juga memandang rendah dirinya. Bahkan menghina dia. Jadi ia dengan beberapa junior lain mau membunuh Liu Xiang. Namun di luar dugaan, Liu Xiang bisa kabur saat itu. Dia segera kembali mencari bos gangster untuk membalas dendam. Kedua belah pihak bertempur. Panci yang sedang memasak setengah jadi jatuh menimpa istri bos gangster. Seluruh tubuhnya terbakar. Dia dengan panik buru-buru memadamkan api. Namun kini api sudah menjalar begitu cepat hingga tak bisa dipadamkan. Liu Jiang melihat ini dan lari ketakutan. Saat ini, ketika pria menggendong putrinya untuk kabur. Namun tak disangka pintu itu dikunci oleh Liu Xiang yang jahat. Pada akhirnya, keluarganya dibakar sampai mati. Saat ini, Apat mengarah ke hantu wanita. Ternyata inilah istri yang membakar sampai mati bos gangster tahun itu. Roh gadis kecil itu melihat ibunya. Segera keluar dari tubuh Xiao Zhang. Lalu memeluk ibunya. Saat ini, bos gangster melihat istrinya juga sangat bersemangat. Sang istri menyuruhnya berhenti. Jika bukan untuk diriku sendiri. Ini juga agar putri mereka bereinkarnasi secepat mungkin. Tetapi pada saat ini, dia masih sangat keras kepala. Dia menyuruh putrinya untuk segera memasuki ke tubuh Xiao Zhang. Tapi putrinya tak mau gitu. Ia segera ngomong, kita harus membunuh Liu Xiang lalu akan meninggalkan dari sini. Saat itu istrinya tiba-tiba menggigitnya. Lalu ia menjadi berkeping-keping. Kemudian dia menelannya di perut. Istrinya ngomong, dari saat dia memilih untuk berdagang narkoba, dia sudah melihat hasil yang menyakitkan ini. Maaf. Dia sekarang hanya ingin putrinya bereinkarnasi secepat mungkin. Kemudian dia meraih tangan putrinya dan berangkat ke alam baka.